Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Crescentia Nila Juliana. Saya berasal dari kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101111. Hari ini saya akan menjelaskan resume di pertemuan 3 yang telah saya kerjakan. Nah, teman-teman, pada pertemuan ketiga ini tema besarnya adalah pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol berperan penting dalam penyebaran agama Katolik di berbagai wilayah di Nusantara. Yang pertama, pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Peran Portugis sejak abad ke-15 menjelajah dunia untuk tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Mereka menaklukkan Malaka pada 1511 dan mulai memperkenalkan Katolik. Nah, teman-teman, wilayah yang dipengaruhi ada 3. Yang pertama Maluku, yang kedua Timor dan Flores, dan yang ketiga Solor. Baik, kita masuk ke daerah yang pertama, yaitu di Maluku. Pendirian pos perdagangan di Ternate dan Ambon, banyak penduduk dibaptis. Wilayah kedua, Timor dan Flores, Katolik berkembang pesat berkat misionaris Yesuit dan Dominikan. Yang terakhir di Solor, benteng dan gereja didirikan sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusantara Tenggara. Baik, teman-teman, di Portugis terdapat satu tokoh yang sangat berperan penting, yaitu Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai dengan 1552 dari Ordo Yesuit yang membaptis banyak penduduk di Maluku pada 1546 sampai 1547. Nah, selanjutnya ada 3 dampak dari peran Santo Franciscus Xaverius. Yang pertama, pendirian gereja pertama di Indonesia. Lalu yang kedua, pembuatan buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. Yang terakhir, yaitu Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Belanda yang Protestan kemudian menguasai wilayah tersebut. Lalu yang kedua adalah pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Peran Spanyol setelah perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, Spanyol menyebarkan Katolik melalui kolonialisme, terutama di Filipina. Baik, teman-teman, terdapat dampak di Nusantara, ada 2. Yang pertama, kehadiran Spanyol di Maluku Utara atau Tidore pada abad ke-16 kurang berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Lalu yang kedua, sebagian besar keberhasilan misi Spanyol terlihat di Filipina, yang hingga kini mayoritas beragama Katolik. Baik, teman-teman, setelah saya menjelaskan pengaruh dari Spanyol lalu pengaruh dari Portugis, sekarang saya akan menjelaskan atau merangkum dari materi ini dalam suatu kesimpulan, yaitu Portugis memiliki peran lebih besar dalam penyebaran Katolik di Nusantara dibandingkan Spanyol. Misionaris Portugis meninggalkan jejak yang bertahan di Maluku, Timur, dan Flores, yang hingga kini menjadi pusat komunitas Katolik di Indonesia. Namun, pengaruh Katolik mengalami kemunduran setelah kedatangan Belanda sebelum akhirnya bangkit kembali pada abad ke-19. Baik, teman-teman, pada pertemuan ketiga ini hanya ini resume yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga resume ini dapat berguna bagi kita semua yang menyaksikan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.